Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Aku Laras. Di video kali ini aku mau ceritain tentang apa sih keuntungannya cewek jadi pekerja IT. Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan aku upload video. Nah, jadi kenapa sih aku bikin tentang ini, karena ya ini berdasarkan pengalaman aku juga gitu. Terus kalau ditanya latar belakangnya apa aku bisa kerja di bidang IT, ya pertama itu karena jurusan kuliahku jurusan IT. Alhamdulillahnya aku dapat kerjanya juga di bidang yang sama. Nah, terus sampai sekarang pun, maksudnya tuh sampai di tahun ini pun aku masih bekerja di bidang tersebut gitu. Maksudnya karir path-nya ya tetap ke situ gitu. Terus apa aja sih keuntungannya gitu. Nah, yang pertama itu sebenarnya setelah menjalani sendiri gitu. Jadi karena pekerjaannya itu karena kebetulan aku juga IT business analyst. Nah, jadi yang aku kerjakan adalah menganalisis kebutuhan user terhadap sistem, menganalisis dan menerjemahkan usernya butuh A, nanti di sistem gimana caranya A ini bisa dilakukan gitu. Nah, jadi keuntungan yang pertama adalah mempertajam analytical thinking itu. Jadi dan itu bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tuh kita menganalisis dulu kenapa, apa, bagaimana, kok bisa kayak gitu terhadap semua hal gitu. Cuman memang nggak bagusnya kadang jadi banyak pikiran juga gitu kan, tapi ya itu coba dikesampingkan aja sih, jadi kayak overthinking gitu kan, tapi harusnya ya jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua itu, kalau aku sih lebih ke komunikasi, cara aku berkomunikasi itu lebih bisa menjangkau banyak level gitu. Maksudnya tuh gimana ya, jadi kan karena kebetulan memang pekerjaan BA ini kayak banyak ngobrol ke banyak pihak kan, jadi dan banyak ngobrol dengan sisi awam gimana, sisi teknis gimana gitu. Nah, jadi cara berkomunikasi aku pun keterampilannya semakin meningkat maksudnya. Nah, jadi keuntungannya itu gitu, karena kita nggak buta-buta banget sama bahasa-bahasa teknis. Kita bisa membantu untuk menjelaskan ke orang yang awam gitu, kira-kira kayak gitu. Dan juga yang tadi aku bilang, kita ngobrol ke banyak pihak, banyak level gitu kan. Maksudnya tuh karena tugasnya BA itu dia memang usernya siapa, itu dari apakah dia seorang staff atau dia seorang manajer gitu. Nah, kita tetap harus bisa menampung apa kebutuhan dia gitu. Makanya ya banyak ketemu dengan orang-orang yang baik itu di jajaran manajerial atau staff gitu, atau malahan orang-orang yang ada di lapangan gitu, karena kita harus mempelajari end to end dari sebuah bisnis proses. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya itu hampir sama sih sama analytical thinking tadi, itu mempertajam logika berpikir gitu. Nah, ya kayak tadi sih, jadi kayak kita tuh lebih logis, kita tuh juga kalau misalnya itu nggak make sense, itu nggak masuk akal, ya kita pasti kok bisa sih kayak gitu, kok kan harusnya nggak gitu, harusnya gini gitu. Dan terbiasa juga tuh menganalisis kenapa sih itu asalnya dari mana gitu. Terus untuk keuntungan selanjutnya yang keempat itu, kita jadi cukup up to date dengan teknologi. Walaupun ya kadang-kadang ya kita sebagai yang perempuan kadang juga nggak terlalu melek juga ya, walaupun udah kerja di bidang IT, tapi kadang-kadang kan juga ya kalau yang dibuka Shopee melulu mungkin, atau yang dibuka ini belanjaan skincare melulu kan juga
nggak up to date juga ujung-ujungnya. Tapi kan paling nggak tuh kayak di kantor tuh kita ketemu sama teman-teman rekan-rekan kerja yang di bidang teknologi gitu, jadi paling nggak kita dengar pembicaraan mereka, jadi kita jadi ikut nimbrung ya, jadi membantu kita untuk menjadi lebih up to date tentang teknologi. Kira-kira gitu, walaupun kita kayak baca detik tekno itu males, habis itu baca-baca majalah-majalah teknologi juga males gitu kan. Tapi ya paling nggak lewat rekan-rekan kita dan lewat apa yang kita jalani, oh ini sekarang tuh bisa loh lampu itu di setting pakai suara gitu misalnya gitu kan. Nah ternyata kita bisa tahu juga duluan gitu, kita nggak gaptek banget lah istilahnya gitu. Oke, terus yang terakhir ini, kalau aku sih ya kita jadi terbiasa untuk ngetik cepat, karena emang mungkin bukan anak IT aja sih yang bisa ngetik cepat, tapi kalau aku karena aku nerapin terus, dan aku juga alhamdulillahnya aku ngetik 10 jari, dan dari kecil udah belajar gitu, dari SMP udah belajar ngetik 10 jari, jadi sampai sekarang, sampai udah kerja gini tetap ngetik 10 jari, dan itu tuh jadi membantu banget, cepat gitu ngetiknya, jadi nggak berlama-lama gitu. Kayak misalnya aku daftar PLN, aku mau pasang listrik baru, terus aku harus ngisi formulirnya yang banyak banget kolomnya kan. Nah itu ya kan capek tuh ngetik, tapi karena aku udah terbiasa ngetik, aku juga ngetiknya tuh cepat, jadi aku nggak kaku gitu menghadapi formnya itu gitu sih kira-kira. Kalau dari aku itu aja. Mungkin teman-teman yang lain yang juga bekerja di bidang IT dan teman-teman cewek juga merasakan hal yang sama, atau juga punya insight yang lain, atau punya pengalaman dan perasaan yang lain, rasanya gimana sih gitu, atau malah ada dukanya juga. Nah silakan share aja di kolom komentar, siapa tahu kan kita bisa berbagi dan saling menanggapi. Oke, itu dulu dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat yang siapa tahu tadinya kepikiran mau kerja di bidang IT terus masih ragu-ragu, nah jadi lebih yakin, atau malah jadi memutuskan tuh, oh nggak usah deh kalau gitu. Bebas sih, itu terserahnya teman-teman aja. Oke, thank you for watching. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share informasi ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you for watching and have a good one.